Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ventiana Huar, NPM 12180063. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian. Saya mahasiswa Universitas Timur, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Saya ingin memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang Manajemen Pemasaran Sayur Organik atau Studi Kasus pada P4S Eka Setia Lestari di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Komoditas unggulan berperan sebagai gizi masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat menyediakan lapangan pekerjaan dan kegiatan agroindustri dan agrowisata bagi masyarakat sekitarnya. Sayuran menjadi komoditas para pedagang dan penyedia kebutuhan pokok setiap harinya, baik dalam pasar nasional maupun pasar modern. Namun, sayuran yang tersedia di pasaran banyak dihasilkan dari lahan pertanian yang diproses dengan penggunaan pestisida atau pupuk kimia. Menurut Kahalimi 2010, penggunaan pestisida pada tanaman dapat menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah setempat mengatasi masalah pestisida tersebut dengan menciptakan program Go Green and Clean dan pembangunan pertanian ramah lingkungan. Sebagian masyarakat telah menerapkan pertanian ramah lingkungan dan memilih sayur organik sebagai bahan pangan karena memiliki keunggulan dari segi keamanan dan tidak mengandung resida berbahaya, aman dikonsumsi, dan kaya akan nutrisi. Masyarakat Bali mengembangkan penanaman sayur organik dengan membentuk lembaga pemasaran P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. P4S sangat membutuhkan penerapan manajemen pemasaran yang baik dalam menjalankan pemasaran sayur organik agar dapat dikelola secara efektif oleh seluruh anggota petani. Pengusaha agribisnis harus memutuskan kombinasi penetapan produk, harga promosi, dan saluran distribusi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen.
Proses perencanaan produk sayur organik pada usaha agribisnis P4S Eka Lestari dimulai dengan perencanaan jenis dan sayur organik yang akan ditanam. Survei peluang dan analisis pasar. Agar lebih tepat dan mudah diterima oleh konsumen, maka pemilik usaha akan menetapkan strategi dan membentuk program pemasaran. Namun, ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi petani sayuran organik, yaitu proses produksi sayur organik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat dipasarkan. Pemeliharaannya membutuhkan perhatian ekstra, mulai dari pemilihan bibitnya, kualitas tanah yang baik, sampai pada perlindungan hama, gulma, dan penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Jika tidak dipelihara secara teliti, maka akan menimbulkan kerugian atau produksi yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar modern seperti supermarket dan swalayan. Permasalahan lainnya yang dihadapi masyarakat adalah faktor harga mahal, sehingga mengetahui minat konsumen untuk mengonsumsi sayur organik. Permasalahannya juga terjadi pada saluran pemasaran atau distribusi, yaitu sayur organik belum dapat bersaing dengan pasar tradisional. Responden penelitian merupakan informan yang dipilih karena dianggap lebih mengetahui permasalahan yang diteliti berdasarkan tugas dan tanggung jawab. P4S Setia Lestari dalam perencanaan menggunakan kebijaksanaan harga dan metode cost plus margin, yaitu memasang harga yang rendah pada masa penurunan, kemudian dinaikkan bertahap. Hal ini adanya perubahan harga terhadap harga sayur organik, harga produk dapat menekan biaya dalam proses produksi. Proses kebijakan atau pengaturan harga produk sayur organik merupakan variabel yang menentukan nilai sayur organik yang dipasarkan. Perencanaan promosi sayur organik
ditentukan berdasarkan kebutuhan perkembangan produk dan penyaluran produk, realisasi penjualan produk, hasil pengaturan dan pengarahan sistem penjualan sayur organik kepada konsumen berdasarkan jadwal pemasaran para pelanggan. Hal ini karena sayur organik merupakan produk khusus yang diproduksi dan pemasarannya harus dipesan konsumen terlebih dahulu dan direalisasikan, sehingga berbeda dengan sayur konvensional pada umumnya. Agar mempertahankan dan meningkatkan penjualan, khususnya melalui pengemasan produk dan pemberian yang dilakukan. Untuk meningkatkan produk, maka penjual dapat melakukan promosi harga agar dapat mengembangkan informasi lebih luas kepada masyarakat yang belum menjadi pembeli atau pelanggan. Untuk promosi yang dapat dilakukan dengan menggalang kerjasama kepada berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan masalah sayur organik. Sekian dan terima kasih.